Dia mulai mengaku kalau dia itu memiliki agama yang cukup aneh, yaitu agama dia adalah makanan, alias dengan kata lain dia menyembah makanan gitu, geng. Terus juga di sini dia menyebutkan kalau hidupnya itu nggak lama lagi karena dia mengidap penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus. Nah di sini dia Kalau dibalik kayak gini kan, di mirror, terus tulisannya bakal 666. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini gue nggak di kamar Jerry. Gue lagi ada di kamar hotel, geng. Jadi ini gue syuting menjelang hari libur Natal dan Tahun Baru gitu ya. Jadi ini gue udah berada di luar kota. Jadi ya gue kontennya di kamar hotel. Oke, hari ini kita bakal ngebahas requestan kalian. Ini banyak banget yang request lagi. Sebenarnya gue udah mulai kayak semakin greget gitu ya dengan pembahasan yang satu ini. Dan juga gue tuh mencari-cari terus gitu ya. Nih ada apa lagi sih sebenarnya dengan si tersangka dan si korban ini gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang kelanjutan kasus Cat Yap. Kali ini pembahasannya cukup menarik ya, karena di sini semakin banyak hal yang membuat kita itu penasaran dengan siapa sih sebenarnya Cat Yap ini. Karena dia mulai mengaku kalau dia itu memiliki agama yang cukup aneh, yaitu agama dia adalah makanan, alias dengan kata lain dia menyembah makanan gitu, geng. Terus juga di sini dia menyebutkan kalau hidupnya itu nggak lama lagi karena dia mengidap penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus. Oke, langsung aja kita bahas kelanjutan kasus Cat Yap ini di sisi lain. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa petunjuk ya tentang keberadaan Cat Yap. Terus juga ada kata atau kode yang ketika kita sambungkan itu tulisannya adalah CAMP. Oke, di saat itu gue mengira EMP itu adalah nama sebuah tempat yang ternyata kalau misalkan kita cari di Google itu adalah sebuah tower kantor atau tower kayak apartemen. Nah, ternyata banyak juga dari teman-teman yang sekarang mulai bisa menganalisis juga ya apa makna dari kode-kodenya Cat Yap. Ada yang menuliskan gini, AMP itu bukan tempat bang, bukan AMP Place Australia, tapi itu adalah CAM, AMP-nya itu at my place. Dan itu cukup masuk akal menurut gue. Terus di setiap videonya kita bisa melihat ya bagaimana Cat Yap ini sudah mulai berinteraksi dengan si penculiknya atau orang di balik kamera, ya dimana dia berkali-kali mengaku kalau dia tuh sendiri. Dia berusaha untuk mengkonfirmasi dan meyakinkan kita kalau dia sendiri. Nah, di video yang dia upload pada tanggal 7 Desember 2022 itu ada suara yang mengatakan fast, dimana itu adalah sebuah perintah agar Cat Yap cepat-cepat menyelesaikan makanannya. Dan terlihat di video itu bagaimana dia tergesa-gesa dalam melakukan mukbang. Dan juga terlihat dia tuh udah mual banget dengan apa yang dia makan. Kemudian di sana juga terdapat beberapa kode atau tulisan. Di sini jelas banget ketika digabungkan kodenya itu tulisannya adalah ADSL dan juga Hell. Di sini gue coba mencari tahu ya ADSL ini apa gitu ya. Tapi dari informasi yang gue dapat ya, ADSL ini mengarah kepada Asymmetric Digital Subscriber Line. Yang ini adalah salah satu bentuk dari teknologi digital subscriber line gitu, geng. Jadi ciri khas dari ADSL ini adalah sifatnya yang asimetrik, sehingga membuat data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi sepertinya di sini kalau misalkan menurut analisis kita adalah kemungkinan Cat Yap ini ingin meminta tolong lewat ADSL yang canggih ini, atau ingin membuat sesuatu melalui ADSL ini. Karena melalui ADSL ini bisa sangat cepat ya sampai dari satu sisi ke sisi lain, atau dari satu pemilik ke pemilik akun lain. Yang mungkin ini hanya baru rencana kali ya, karena setelah gue cek-cek memang Cat Yapnya itu nggak punya ADSL ini. Dan juga kode selanjutnya adalah Hell, yang artinya neraka. Di sini kemungkinan dia memang memberitahukan kepada kita kalau dia sedang berada di tempat yang rasanya seperti neraka. Ya, seperti kita ketahui ya, dia di sini konten mukbang, terlihat makan banyak tapi badannya tetap kurus,
dan terpaksa. Terus juga di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Ketiap dalam videonya. Tulisannya gini, "Be careful friends, something going to happen in the near future." Ini artinya adalah hati-hati teman-teman, sesuatu akan terjadi dalam waktu dekat katanya. Nah, nanti arti dari kalimat yang diutarakan oleh Ketiap ini akan gue bahas di akhir video ya, geng. Nah, sekarang gue pengen ngajak kalian ya untuk melihat ada pesan apa aja nih yang mau disampaikan oleh Ketiap kepada kita semua tentang keadaannya dia sekarang melalui kode-kode video-video seperti biasa. Di video terbaru Ketiap ini, di sini tuh ada video yang berjudul "This is why I don't get fat", atau dia menjelaskan kenapa dia tuh nggak gendut-gendut gitu padahal makannya udah banyak. Dan ini adalah pertanyaan banyak dari teman-teman semua ya. Ini orang kok makannya banyak banget, setiap konten tuh sampai gunung gitu, segede apa sih lambungnya gitu kan, padahal dia kurus banget gitu. Paling nggak kalau lu memang makannya sebanyak itu ya badan lu gendut lah, membesar lah gitu. Kalaupun gak membesar, kalau lu rajin olahraga gitu kayak mukbanger yang lain gitu ya tapi nggak sekurus itu gitu. Ini aneh banget dan di sini dia berusaha untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, seperti yang bisa kita lihat ya, video ini diupload pada tanggal 23 Desember tahun 2022, berdurasi 10,15 menit dengan views yang kalian bisa lihat langsung ya. Gue nggak tahu nih kalau sekarang tuh berapa, karena nanti editor gue pasti editnya mundur gitu ya, di waktu yang mundur gitu. Nah, terus juga kalau misalkan kita lihat nih di deskripsinya ya, ada tulisan "The Unique and Official TikTok Account of Ketiap", yang artinya akun TikTok unik dan resmi dari Ketiap. Ya, seperti gue udah jelaskan di konten sebelumnya, dia udah punya akun TikTok. Tapi sementara kalau kalian buka di TikToknya itu belum ada video apapun karena dia masih menulis di TikToknya itu ya, "Videos are coming soon". Jadi belum ada video sama sekali. Oke, sekarang kita bakal melihat atau mereact video dari Ketiap ini. Langsung aja kita lihat di sini ya. Baru mulai gue udah ngeliat telur setengah mateng, terus ada salmon, lagi-lagi salmon ya, ada apa sih? Terus nasi. Wah, kelihatan banget nih Asia parah nih ya. Nah, terus di sini pakaiannya Ketiap sekarang jauh lebih terbuka ya dibanding kemarin kan agak tertutup ya. Di sini lehernya kelihatan, terus tangannya udah kelihatan juga. Kalau kemarin lengan panjang, tapi di sini yang berbeda adalah topengnya gitu. Ini ada tambahan topeng nih ya di bagian sini sampai nutup ke dagu gitu ya. Langsung aja kita play. Oke, coconut cream, butter, butter kamin, sugar. Oke, rice, fresh gift, egg omelette, honey mayo. Gile. Oke, lagi-lagi masih diikat ya tangan sebelah kiri, entah apa yang disembunyikan di situ. Oke, di sini dia mungkin agak susah kali makan ya, langsung dirobekin sama dia di bagian ini. Jadi kayak topeng Rey Mysterio gak sih? Kita ulang ya sedikit ya. Nih kita, nah ini udah mulai nih. Oke, seperti biasa ya, di sini kita bisa melihat ada beberapa huruf besar yang bisa kita dapat ya. Ada R, E, S, terus ada H, ada M. Jadi ketika digabungin itu jadi RESHM. Oke, nanti dari kalimat-kalimat ini, dari huruf-huruf ini akan kita gabungkan, terus nanti kita cari tahu ya di ending ini sebenarnya maknanya kemana sih gitu. Oke, udah dirobek tadi. Oh belum, sorry. Nah ini dia baru ngerobek, tadi digunting sedikit ya. Oke. 3 daily food, rice, egg, salmon raw. Oke. Makanan Indonesia nih. Oke, ngegeleng. Kalian bisa lihat ya, tadi dia agak lihat ke belakang kamera tuh. Ya kan, dia lagi makan terus dia lihat ke belakang kamera. Nah, sep. Belakang kamera dan kayak menerima sebuah orderan atau perintah, tapi dia bilang dia nggak mau. Wait, ini ada yang aneh ya. Ini gimana sih? Kok dia kayak ngambil toples? Mana ya? Kayak toplesnya kayak diambil gitu. Ini satu, terus
She's ready. Nah, oh ke cutting ya. Karena kan dia ngambil sesuatu tadi dari sudut sebelah kanannya dia ya. Seingat gua toples ini tuh ada sebelah kirinya dia yang jatuh pas di sini nih. Oke, kita lanjutin. Gile. Oke. Nah, di sini terlihat dia ngangguk-ngangguk lagi, kayak nerima perintah lagi. Gue ngelihat makannya aja tuh udah enak banget gak sih? Oke, ngangguk lagi tapi sambil di-cut gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, kayak nerima perintah gitu. Nah, oke. Nah, aneh kan? Setiap kali dia nerima perintah dia ngangguk iya, terus dia milih makanan yang belum dia makan gitu. Jadi kayak dia lagi makan nasi nih, lagi fokus makan nasi, tiba-tiba dia ngangguk ya kan. Habis itu baru dia ambil sesuatu yang di sebelahnya. Jadi seolah-olah tuh kayak ada yang nyuruh dari belakang kamera, setelah ini makan yang itu ya. Setelah ini makan yang itu ya gitu. Kita ke 155 ya. Kita ke menit 155, tapi di sini gua start dari 151 aja. Oke, dia lihat ke belakang, terus dia lihat ke samping. Nah, itu kayak dia di situ ada suara tadi. Nih, sep. Tuh. Dengar gak sih? Jadi kayak ada suara di belakangnya kamera gitu, dia kaget. Tuh. Nah, jadi di sini membuktikan kalau dia memang tidak sendiri ya. Pengakuan dia tentang dia itu lagi sendiri itu bohong. Sekarang kita cepetin ya ke menit 226. Kita lihat di sini. Kita start dari 224. Oke, kalian bisa lihat lagi. I like to eat. Mungkin maksudnya I love kali ya. Sini dia tulisnya I love to eat. E-nya agak besar. I don't eat to live. Oh, maksudnya aku hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Kebalikan. Biasanya nih ya, kalau misalkan pepatah atau quotes-quotes yang bagus gitu ya, selalu menuliskan tuh kita tuh makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan. Biasanya gitu kan. Kalau hidup untuk makan tuh artinya negatif. Kalau dia di sini justru dia bilang aku hidup untuk makan gitu. I don't eat to live. Oke, sama satu lagi nih, geng. Biasanya nih ya, penulisan dalam bahasa Inggris kalau mau nulis I, ya kan, saya gitu ya, itu biasanya huruf besar, huruf kapital. Tapi di sini dia semacam sengaja gitu nulisnya salah, I-nya huruf kecil supaya kita tidak ke distract gitu ya, supaya kita tidak salah mengartikan, karena dia di setiap tulisannya tuh ada kode. Nah, di sini yang dia besarkan cuma yang pengen dia jadikan kode, yaitu E dan E dan E. Ada 3 E di sini. Dan E-nya juga sebenarnya bukan huruf kapital ya. Ini cuma di bold ya, cuma digedein ya. Nah, nanti kita cari tahu ya apa artinya ya. Tapi di sini gue curiganya E ini kan kayak angka 6 atau angka 9 tapi kebalik. Biasanya nih ya, kalau ada angka 3 pengulangan yang mirip dengan 6, mirip dengan 9, bahkan 9 pun kalau 999 3 kali itu bisa plesetan angka satanik 666. Itu bisa. Nah, di sini dia E. Kalau dibalik kayak gini kan, di mirror, terus tulisannya bakal 666. Sekarang kita lanjutkan nih, geng ya. Gue bakal mempercepat videonya ke menit 238. Langsung aja kita cek di sini 238. Kita start dari 235. Kalian dengar? Kita ulang lagi nih. Lagi-lagi ya, ada suara benda jatuh, dan di sini membuktikan bahwa kalau Ketiap ini benar-benar nggak sendiri. Ada orang lain di dekat dia, di sebelahnya dia. Jadi semua hal yang dari awal mungkinnya dia bilang dia cuma sendiri itu terbantahkan gitu ya. Karena di sini kita bisa dengar kalau di belakang kamera ada orang lain. Sekarang gue bakal ngajak kalian untuk cek di menit 259. Nah, ini dia. I have an obsessive mania. Okay, I need to finish my
entirely this, otherwise I don't feel well. Oke. I don't feel. Oke. Like unsatisfied feelings. Jadi di sini dia menjelaskan kalau dia memiliki kayak penyakit maniak yang terlalu terobsesi. Terus juga ada tulisan I need to finish my entirely this, otherwise I don't feel well. Jadi kayak saya harus menyelesaikan seluruh hidangan saya, jika tidak saya merasa tidak enak badan. Maksud maknanya tidak enak badan apa? Kalau lu nggak habisin makanan lu bakal dipukul gitu. Biasanya kan orang kalau misalkan nggak bisa ngabisin makanannya, ya itu artinya dia udah kenyang gitu. Malah kalau dia paksain buat habisin, bukannya itu yang membuat tidak enak badan gitu. Ini kenapa ya? Ada apa gitu? Jadi di sini dia memberitahu kita kalau dia harus banget menghabiskan semua makanan yang tersaji di atas meja. Nah, lalu kan terakhir tuh ada tulisan like unsatisfied feelings, seperti perasaan tidak puas katanya. Berarti bisa jadi dia membicarakan ini untuk pihak lain gitu ya. Jadi kayak ada orang yang nggak puas kalau gue nggak habisin ini semua, yang mana ini bakal bikin badan gue sakit. Yang artinya orang yang tidak puas itu akan menyakitin dia. Kurang lebih kayak gitu kayaknya. Nah, sekarang kita lanjutin ke menit selanjutnya ya. Di sini nanti kalian akan melihat di mana dia menjelaskan kenapa dia nggak naik berat badan atau nggak gendut gitu. Oke. Fortunately, I don't take weight. Oke. Because I have a hyperactive metabolism, the food is very quickly assimilate and fat is not stored in my body. Oke, jadi di sini maknanya tuh dia pengen nyampein kalau untungnya dia nggak memiliki kelebihan berat badan gara-gara apa yang dia lakukan, dan juga dia bilang dia memiliki metabolisme yang hyperaktif, yang mana makanan diasimilasikan dengan sangat cepat dan lemak tidak disimpan di tubuhnya. Jadi makanya dia tuh kurus banget gitu ya. Beda dengan orang-orang lain, mungkin ketika kita makan tubuh kita menyerap nutrisi, lemaknya aja jadi lemak di badan, terus juga nutrisinya semua terserap dan ampasnya cuma sedikit. Kalau dia tuh kebanyakan apa yang dia makan malah banyaknya yang jadi ampas. Mungkin makanya kayak gitu kali ya. Oke, sekarang gue mau ngajak kalian ke menit 5:18. Nah, oke, di sini kalian perhatikan ya. Ininya tuh tatakan bawah tuh jatuhnya tuh nggak normal gitu loh, geng. Apa perasaan gue doang? Apa menurut kalian juga? Apa ini normal-normal aja ya? Lihat ya, cara jatuhnya tuh kayak tuh, kayak ada yang narik nggak sih? Kayak ditarik ke bawah gitu sih. Tapi nggak tahu ya, mungkin perasaan gue doang, mungkin karena terlalu terbawa dengan ya memperhatikan semua video dia. Tapi kalian bisa tinggalkan komen ya persoalan itu gitu, karena gue kurang yakin juga. Oke, nah lalu kita bakal melihat ke menit 5:53, yang dimana disinilah akan kita baca atau akan kita lihat tulisan yang mengatakan kalau dia beragama makanan katanya. Gila, makannya aja udah, gue yakin dia udah nggak kuat sih. Tuh, food is my religion, ya kan? Di sini tulisan O-O-O-nya gede semua. Jadi sini kita keep ya, ada 3 O. Ada tiga tulisan. Oh, ada apa? Kayak ada sesuatu. Dia berhenti. Oke, dan itu di-cut. Berarti ada sesuatu setelah ini. Lihat nih, dia makan. Dan dia berhenti. Terus ada yang ngedistract dan cut. Tuh, kalian lihat ya, ada cut di situ. Berarti setelah dia ngelihat ke samping itu, ada sesuatu yang terjadi gitu. Di video ini kerekam dan dibuang bagian itu. Oke, sekarang gue pengen ngajak kalian untuk cek ke menit 7:20 ya, geng. Oke, ini kalian perhatikan baik-baik ya. Oke. Kalian bisa lihat kameranya goyang, kameranya shaking. Tuh, masih shaking. Perhatiin nggak?
shaking gitu ya, kegeser gitu. Apa karena kena mejanya? Enggak kena meja ini. Soalnya tadi kegeser ke sana. Tuh, kegesernya ke sana. Kalian bisa lihat dari ini aja nih. Ini perbedaannya ya. 720. Nah, tuh kan kegeser kan? Kalian lihat dari sudut ini nih, sudut. Tuh, tadinya segini. Tuh, makin lama makin kegeser. Tuh, makin geser. Dan ini terjadi sampai menit 8 tuh, 5 sampai 8:50 gitu deh. Tuh, kegeser terus. Jadi kayak orang yang lagi nyari angle yang pas gitu loh. Ya, berarti di sini mematahkan lagi pengakuan dia kalau dia hanya sendiri di dalam ruangan tersebut. Sekarang kita lanjut lagi ke menit 9:08. Kita cepatin 9:08. Oke. Nah, di sini dia seperti menerima arahan, terus kayak menerima arahan kayak angle kurang pas tuh, dorong lagi ke depan gitu. Lihat ya. Oke, menerima arahan terus tuh baru dia geser ke depan. Tuh, digeser lagi biar lebih kelihatan angle-nya. Oke, nah ini baru pas. Oke, di sini membuktikan kalau memang ada yang mengarahkan di belakang kamera. Wah, gue mual banget sih ngeliatnya. Jijik parah. Mampus dah makan kayak gitu. Ada suara orang nafas gak sih di belakangnya? Dari tadi denger. Tuh. Ada kayak suara nafas orang tapi bukan nafas dia nih, karena dia ngunyah. Oke, itu dia akhir dari video mukbangnya Ketiap ini. Dan di situ kalian bisa dengar ya, di endingnya itu adalah tiba-tiba ada suara detak jantung. Yang artinya itu kan rasa ketakutan ya. Apa maksud dari endingnya itu gitu? Kenapa harus suara detak jantung? Apakah itu menandakan selesai mukbang, selesai makan ini berarti dia harus kembali menerima penyiksaan? Gak ada yang tahu ya, kalian bisa nebak sendiri, ditinggalkan di kolom komentar makna dari hal tersebut apa. Tapi sekarang gue pengen ngajak kalian untuk masuk ke kode-kode yang udah kita cek tadi satu persatu ya. Di sini kode-kodenya itu ada rice, egg, omelette, salmon raw, honey mayo, yang kalau disatukan menjadi RESHM. Jadi kalau misalkan kita cek di Google, RESHM ini adalah brand fashion dan juga perhiasan yang ada di Noida, Delhi alias India. Apa maknanya ini ya gitu kan? Apakah ini menandakan kalau dia menginginkan kita mencari tahu asal-usulnya dia, terus kita harus ke Noida, Delhi ini? Apa dia pernah bekerja di sana mungkin? Gak ada yang tahu juga. Tapi yang jelas ini mengarah ke sana. Atau mungkin teman-teman punya cara lain dalam mengartikan RESHM ini, kayak kemarin kan com AMP ya kan? Ada yang komen com at my place. Nah, kalau ini apa gitu? Mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Oke, selanjutnya nih ya, ada tulisan I live to eat, I don't eat to live. Terus kalau disatukan di dalam kode-kodenya ini ada 3 buah E, yang kalau kita search di Google, E itu mengarah kepada Eastern Equine Encephalitis. Dan ini mengarah kepada sebuah infeksi yang sangat jarang namun cukup serius dan sering sekali fatal, menyebabkan encephalitis atau radang otak. Apa maknanya? Dia kok memberikan kita kode yang mengarah kepada sebuah penyakit gitu, geng. Dan penyakit ini nih ya, itu disebarkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus EEE ini. Apakah Ketiap sedang memberitahu kita kalau kondisi dia saat ini mengidap penyakit tersebut atau gimana? Coba deh, menurut kalian gimana tuh? Apakah ini adalah sebuah petunjuk juga dia ingin mengatakan kepada kita kalau umur dia mungkin tidak lama lagi? Coba tinggalkan komentar di bawah nih, geng. Dan perlu kalian ketahui ya, geng ya, penyakit EEE ini virusnya itu belum ada vaksinnya gitu. Jadi ada beberapa kasus, ya bisa dibilang kayak 3 dari 10 kasus orang yang terjangkit ini itu meninggal dunia orang itu. Dan memang penyakit ini tuh cukup bahaya ya, tapi langka gitu ya. Jarang orang yang mengidap penyakit ini. Mungkin inilah jawaban dari kalimat be careful friends, something going to happen in the near future, yang kata Ketiap di dalam videonya ini ya. Mungkin maknanya ke arah penyakit itu kali. Karena di sini dia semacam mengingatkan kita hati-hati gitu. Mungkin kedepannya virus atau penyakit ini bakal banyak
bakal ada, karena dia mengatakan in the near future. Ini 2023 udah dekat. Ya maksudnya itu ke depannya. Apakah di start 2023 penyakit yang akan hadir penyakit ini, mungkin gue nggak tahu juga. Ya kita hanya bisa menerka-nerka. Terus yang terakhir ada tulisan food is my religion. Dan di sini ada 3 buah O. Dan 3 buah O ini gue coba mencari tahu ya ini apa sih. Dan yang gue dapat gitu ya adalah tulisan out of order. Dan ini adalah makna out of order itu yang udah tidak diproduksi lagi, discontinue, yang sudah rusak, yang sudah tidak dibutuhkan lagi gitu ya. Maknanya lebih ke sana ya kalau kata out of order ini. Dan kalimat out of order ini cukup nyambung dengan hal di atas, yaitu masalah kehidupannya Ketchup. Dan mungkin di sini dia menjelaskan bahwa selama ini dia memberikan kode SOS, permintaan tolong dan lain-lain gitu. Akhirnya sudah tidak berguna lagi. Yang memaknakan kalau mungkin semua yang dia alami sekarang itu akan berlangsung dengan cepat dan kemungkinan hidup dia akan berakhir. Jadi di sini semacam kode yang menunjukkan kalau dia dalam kondisi yang sudah kritis atau sekarat. Tapi tidak ada yang tahu ya geng ya apa yang sebenarnya terjadi. Nanti kita lihat lagi perkembangannya. Untuk kalian semua jangan bosan-bosan buat ngingetin gua, karena kadang gue juga suka kelewat gitu ya. Oh ternyata Ketchup udah update lagi ya, sudah memberikan kode lagi ya gitu ya. Cuma kalian yang bisa membantu gua untuk terus membahas kasus ini.